Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursiti Kamaria Jibu, NIM 4424207. Di sini saya akan membahas materi tentang laboratorium penunjang industri kimia. Adapun pokok pembahasan, yang pertama itu pengertian laboratorium, yang kedua ruang tempat menyimpan alat dan bahan, yang ketiga kalibrasi peralatan alat laboratorium, dan yang keempat persiapan kerja di laboratorium. Materi pertama yaitu pengertian laboratorium. Laboratorium berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti sebagai tempat bekerja. Laboratorium adalah suatu tempat atau ruangan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan penelitian, pembelajaran, dan percobaan yang dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang mendukung pekerjaan tersebut. Materi yang kedua yaitu ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Cara untuk menyimpan alat dan bahan untuk laboratorium yaitu 1. Semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Sebaiknya ruang alat terpisah dari ruang bahan-bahan kimia. Yang kedua, alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruang yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas dan tidak mengandung komponen dari logam. Ruang alat dan ruang bahan harus tersekat dengan baik sehingga uap bahan kimia tidak mudah pindah dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Dalam hal ruang, alat dan ruang bahan merupakan suatu ruang. Zat-zat kimia harus diletakkan di dalam lemari yang terpisah dan pintu-pintu lemari menutup rapat. Yang ketiga, setiap ruang penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruang tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Jika digunakan kipas, diperlukan pengaturan cara penggunaan kipas sedemikian sehingga tidak menyebabkan kipas terlewati oleh uap korosif. Keadaan ini akan segera menyebabkan bagian-bagian kipas yang terbuat dari logam terkorosi. Materi yang ketiga, kalibrasi peralatan alat laboratorium. Kalibrasi timbangan atau neraca. Yang pertama, pengontrolan timbangan. Timbangan dikontrol dengan menggunakan anak timbangan yang sudah terpasang atau dengan dua anak timbangan eksternal, misalnya 10 gram dan 100 gram. Penyimpanan berat dicatat pada lembar atau kartu kontrol, di mana pada lembar tersebut tercantum pula berapa kali timbangan harus dicek. Jika timbangan tidak dapat digunakan sama sekali, maka timbangan harus diperbaiki oleh suatu agen. Yang kedua, penanganan timbangan. Kedudukan timbangan harus diatur dengan sekrup dan harus tepat horizontal dengan spirit level. Sewaktu-waktu timbangan bergerak. Oleh karena itu, harus dicek lagi. Jika menggunakan timbangan elektronik, harus menggunakan 30 menit untuk mengatur temperatur. Jika menggunakan timbangan yang sangat sensitif, Anda hanya dapat bekerja pada batas temperatur yang ditetapkan. Timbangan harus terhindar dari gerakan. Sebelum menimbang, angka 0 harus dicek dan jika perlu lakukan koreksi. Materi yang keempat yaitu persiapan kerja di laboratorium. Yang pertama, gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengamatan untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Yang kedua, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Ketiga, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Keempat, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. Kelima, biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama setelah melakukan praktikum. Keenam, bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.